membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau nanti dalam proses penyembuhan, karena bagaimanapun tindakan operasi dan lain-lain itu merupakan upaya penyembuhan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, ya, dikembalikan, disehatkan kembali, bisa beraktivitas. Dan terakhir kita harus pasrah, Pak, karena hidup ini kan Tuhan yang memberikan. Maka kembalikan juga kepasaran kita kepada Allah agar semua proses yang kita jalani sebagai manusia itu berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang terbaik, sehingga beliau bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbin nas عاذب عنه البأس والمرض والأذى واشفيه يا الله واشفيه يا الله واشفيه يا الله واشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan hadis yang ke-31. Di sini judulnya Hubbullah wa hubbun nas, cinta Allah, cinta manusia. Betul ya? 31 ya? Ya. Sama-sama kita baca. Udah ketemu belum hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nasu. Nah, ini hadisnya pendek ya. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi hasan. Baik, kita terjemahkan secara retelek dulu hadis ini. Hadis yang ke-31 diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi salah satu sahabat baginda Rasul, meskipun kita kurang familiar ya dengan nama Sahal bin Sa'ad ini, karena memang sahabat Nabi itu banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid, beliau menjelaskan ketika Nabi khutbah wada di Arafah, itu jumlah yang hadir kurang lebih 114.000 orang. 114.000 itu yang hadir saat itu, berarti ada juga yang hadir. Dan itu semua sahabat tuh. Ya, karena sahabat itu ketemu bertemu sekali, pertama kali, tapi dia beriman dengan Nabi, mati beriman, itu sahabat. Jadi sahabat itu enggak mesti harus berkali-kali ketemu Nabi, sekali ketemu aja udah bilang sahabat. Ya, makanya sahabat Nabi itu punya jenjang ya, ada yang kibar sahabat yang pembesar ya, karena dia terkenal ya. Maka kalau kita lihat berapa sih yang kita kenal dari sahabat Nabi? Susah ya. Jangankan sahabat, menteri-menteri aja nggak hafal kita. Apa menteri? Jangan presidennya nggak hafal juga. Oh, hafal presiden mah. Iya. Nah itu ya. Jadi sahabat ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ya. Qala, dia berkata, jaa rajulun, datang seseorang, ya, enggak disebutkan nih siapa orangnya. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, ketika ada hadis cerita datang seorang ke Nabi, kenapa enggak disebut nama? Nama itu enggak penting. Nama itu enggak penting. Yang penting apa? Peristiwanya, pesannya.
Dan nggak tersinggung sahabat nggak sebut namanya itu. Pokoknya ya itu yang pertama. Yang kedua, untuk merahasiakan identitas, menjaga. Karena khawatir yang ditanya itu mungkin asumsinya nggak bagus ya. Jadi luar biasa nih. Para sahabat dulu saja kalau dia bercerita itu jarang nyebut nama. Menjaga kehormatan orang lain. Nah kalau kita busnya begitu. Kalau kita mau kritik, jangan nggak sebut nama lah, bagusnya lah. Ya sindir aja kan begitu. Cuman kadang-kadang di kita ini disindir nggak mempan. Pengen sebut nama langsung. Iya. Iya kan? Padahal itu lebih bagus ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada baginda Rasul, faqala, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, satu perbuatan. Bayangkan nih, sahabat dulu tuh selalu berantusias, punya motivasi kuat, minta petunjuk ke Nabi, nasihat. Dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan, idza amiltuhu, kalau aku kerjakan, ahabbani Allah, Allah cinta kepadaku. Luar biasa. Jadi minta nasihat Nabi, ditunjukkan perbuatan amal yang kalau dikerjakan Allah cinta. Tuh yang diminta cintanya Allah. Kenapa? Tidak ada yang lebih tinggi dalam kehidupan kita sebagai manusia kecuali mendapatkan cinta dari Allah. Karena itu cinta abadi. Betul Pak? Betul? Iya. Kalau cinta makhluk mah sementara Pak. Iya, betul enggak? Cinta makhluk itu sementara. Jangan jauh-jauh kita sama istri, sama pasangan, sama suami. Cintanya sejati enggak? Ayo, saya mau tanya. Bohong itu kalau sejati itu. Coba aja salah satu meninggal duluan, ya. Belum sebulan udah mulai nyari kan? Nah iya, belum sebulan. Jangankan sebulan, seminggu udah mulai larak-lirik kiri kanan. Iya, cari yang baru. Itu cinta makhluk. Cinta sama anak atau anak cinta sama orang tua, itu abadi enggak? Saya enggak yakin abadi. Coba kita meninggal, yang diperebutkan itu berkahnya kita atau warisan kita? Itu Pak. Jadi cinta abadi hanya cinta kepada. Makanya ditanya oleh sahabat, gimana Nabi, satu perbuatan yang saya kerjakan Allah cinta. Kalau Allah cinta selesai ini, ya. Kita hidup bahagia, selamat, sejahtera. Andai kata kita meninggal pun dalam keadaan ridho Allah. Ahabbani Allah, Allah cinta kepadaku, wa ahabbani an-nas, dan manusia juga cinta. Ini kata ulama, kalau Allah cinta kita, makhluk alam semesta pun akan cinta. Jangankan manusia, makhluk alam semesta. Karena nggak ada alasan makhluk ini tidak mencintai orang yang Allah cintai. Tidak ada. Ya. Tetapi cintanya ini memang tidak mudah, ya. Faqala izhad fid dunya, maka Nabi berkata, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia. Nanti kita jelaskan zuhud itu apa. Yuhibbakallah, maka Allah cinta kamu. Wazhad fi ma 'indan nas, dan kamu zuhud, ya, dalam perkara yang dimiliki manusia. Yuhibbakan nas, maka manusia cinta kepada kamu, ya. Jadi dua perkara yang Nabi sampaikan. Pertama, zuhud dalam dunia, Allah akan cintai kamu. Yang kedua, zuhud pada perkara yang dimiliki manusia, kamu akan cintai oleh manusia. Baik, hadis ini riwayat Ibnu Majah, ya, dan juga ditemukan di kitab lain. Para ulama mengatakan hadis ini hasan, artinya bisa dijadikan dalil. Baik, kita akan coba pahami, ya, cinta yang dimaksud itu apa ini?
Ya. Cinta ini adalah kalau kita lihat ada dua ya, para ulama mengatakan ada cinta syahwat. Nah ini dia. Ada cinta yang memang cinta berdasarkan kerelaan hati. Ya, kalau cinta syahwat ini biasanya ada maksudnya, ada keinginan. Tapi cinta yang kedua ini adalah kerelaan hati yang disebut dengan ikhlas. Ya, kalau kita mau lihat sebetulnya bisa kita ambil contoh cinta sejati sebenarnya cinta orang tua sama anak. Jangan dibalik. Ya. Contoh ikhlas cinta ya atau ikhlas itu cinta sejati itu orang tua ke anak. Itu cinta sejati. Jangan dibalik. Kalau anak orang tua belum tentu. Belum tentu. Coba pernahkah kita minta imbalan kepada anak kita atas upaya kita ya, terutama ibunya. Waktu mengandung, melahirkan, merawatnya, minta diganti dengan uang, ada enggak? Ada enggak orang tua begitu? Atau seorang ayah pernah nggak ngitung-ngitung, nak bapak ini sejak kamu di kandungan habis biaya sekian sampai sekarang? Ada? Nggak ada, karena murni ikhlas. Seandainya kita bisa beribadah seperti cintanya orang tua ke anak, luar biasa. Nggak pernah mengharapkan imbalan, ya. Orang tua itu merasa kewajiban orang tua ngurusin anak. Nah ini cinta sebetulnya yang diminta. Cinta yang bukan dengan syahwat. Sedangkan cinta yang syahwat inilah disebut dengan ya cinta berbalas. Ya, cinta berbalas. Maksudnya apa? Ya tergantung. Ya kita suka sama seseorang pasti ada maunya enggak? Ada maunya enggak? Ada maunya. Kita deket-deket sama atasan ada maunya enggak? Ada. Rata-rata itu begitu. Ya meskipun kita wallahu alam ya. Ya, ada hadis yang menyerangkan ada 7 orang yang nanti di hari kiamat dinaungi oleh Allah, dilindungi. Apa yang salah satunya? Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang ya mencintai karena Allah. Karena Allah tuh mencintai karena Allah tuh bukan berarti selalu mencintai dalam konteks suka, tapi dalam konteks yang lain dia melihat temannya salah diingatkan, belum nggak dinasehat, itu nggak bagus. Kita kan mohon maaf lebih mudah memuji seseorang tetapi susah mengingatkan orang, betul nggak? Padahal mengingatkan orang yang salah itu salah satu bagian dari cinta. Coba kita praktekkan. Makanya dalam agama kita ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita ajak kepada kebaikan tapi kita cegah dari kemungkaran. Itu yang kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan hanya mengajak kepada kebaikan saja, tapi melarang seorang dari berbuat kejahatan, itu pun baik juga kebaikan. Nah ini yang berat nih. Jangan jauh-jauh deh. Kita kadang-kadang berat marahin anak karena dia berbuat salah, ya. Padahal itu berbahaya. Ya anaknya salah malah dibela-belain ya. Harusnya kan diluruskan, anak kamu itu kamu yang salah, nak. Karena ketika kita menyatakan salah kepada anak karena memang betul-betul salah, itu sebetulnya kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada si anak. Nah ini. Nah zuhud itu apa? Nah tadi cinta sudah saya jelaskan. Az-zuhdu fid dunya, ya ini
Zuhud itu sebetulnya kalau di secara arti kebahasaan at-tarku, meninggalkan. Zuhud itu secara harfiah artinya meninggalkan. Ya. Tetapi maksud di sini adalah kalau bahasa meninggalkan terlalu ekstrim ya. Meskipun memang ada. Paling tidak itu mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Ya. Karena para ulama pernah menyampaikan dalam satu syairnya bagus banget ya. Jadi syahwat kita itu seperti bayi yang sedang kuat-kuatnya nyusu. Jadi kalau anak itu lagi kuat-kuat nyusu, disusuin terus, baik apa malah enggak baik? Ada waktunya dong dia makan. Ada. Sama itu syahwat. Syahwat kalau terus dikasih, ya makanannya, maka dia akan semakin kuat, kemudian tidak terkendali. Maka perlu diredam. Ya. Makanya redamnya apa? Nah, redamnya ini tadi dengan cara mengendalikan diri, ya tentunya nanti dengan hal-hal yang kita coba lihat di sini penjelasannya. Fa amma zuhud fid dunya wa qad kathara fil Qur'an al-isyara ila madhihi. Nah, terkait dengan zuhud dunia. Tadi dikatakan zuhud dunia bukan berarti kita mengabaikan hak hidup, tidak. Tapi mengendalikan siapapun dia, ya, apapun dia, selama diberikan amanah hidup, maka jalankan hidup itu. Tentunya kita punya hak makan minum ya, apalagi berkeluarga. Jadi saya kalau pernah membaca gitu ya, ada orang saya mau zuhud, saya mau jadi sufi aja, kenapa saya nggak mau kawin? Ya, ada juga saya nggak mau sibuk urusan dunia, saya mau sholat aja, saya mau puasa. Dan itu terjadi pada zaman Nabi. Ada 3 sahabat, ya semuanya udah keluarga nih, karena dia pingin mendapatkan cinta Allah, dia tinggalin urusan dunia total. Udahlah, saya nggak mau tahu keluarga itu urusan dunia. Ya, saya mau ibadah aja, puasa aja, mau sholat aja. Lah keluarganya komplain ke Nabi. Nabi itu suami saya ini 3 orang ini, ya udah nggak peduli sama kami. Mereka getol ibadah, nggak mau tahu urusan kami. Dipanggil tuh 3 orang itu. Salah satunya Abdullah bin Amr bin As ya. Sini, kalian itu ngapain? Nabi bilang gitu. Bahasanya kan, ngapain? Gak pulang-pulang, gak peduli sama keluarga. Saya mau seperti Nabi, saya mau ibadah full, konsentrasi aja. Saya mau puasa aja, saya mau zikiran aja. Goodbye dunia, kan gitu. Apa kata Nabi? Saya ini lebih baik dari kalian. Ini bukan Nabi sombong ya, tapi Nabi itu mengajarkan, saya ini lebih baik dari kalian. Tapi saya makan dan minum, saya juga tidur, saya juga menikah, saya juga urusin keluarga. Jadi di sini Nabi ngasih pelajaran, zuhud yang nggak begitu. Tetap kewajiban kita laksanakan, tetap hak kita juga tunaikan, tapi dikendalikan yang wajar. Makanya di Al-Quran dijelaskan ya banyak sekali ayat-ayat yang memuji bagaimana orang-orang yang zuhud di dunia. Ya, misalkan kita lihat di surat Al-A'la nih, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, jadi banyak dari manusia mengutamakan kehidupan dunia, ya,
Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kan gitu. Urusan dunia ini kan kepentingan, maslahat, selalu begitu. Ya. Apabila orang mementingkan kehidupan dunia, mengabaikan kehidupan akhirat, berarti dia orang yang sudah terjebak dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini lebih banyak tertipu. Saya ambil contoh, Pak. Yang namanya obat itu rasanya manis apa pahit? Kecuali obat anak-anak ya. Iya kan? Yang namanya obat itu rata-rata pahit. Tapi ada efek bagusnya enggak? Ada, yaitu penyembuhan. Terus minuman manis kan? Ada madaratnya enggak? Apa madaratnya? Penyakit. Kira-kira kalau dipilih, Anda mau obat apa mau penyakit? Mau obat. Ya, jadi syahwat menilai obat enggak enak, ya kan? Enggak enak lah rasanya, ngapain minum obat? Udah minum aja tuh minuman-minuman manis ya. Ya. Saya alhamdulillah sampai sekarang udah enggak minum yang sifatnya kaleng-kaleng itu udah enggak. Mungkin udah setahunan kali saya itu. Ya karena enggak enak awalnya, Pak. Ya. Enggak minum gula juga enggak enak awalnya, tapi kalau udah biasa aja ya. Kalau kita sudah bisa mengendalikan, biasa, Pak. Biasa enggak? Biasa, Pak. Yang enggak biasa itu karena kita enggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Contohnya mengendalikan hawa nafsu kan bisa kita sudah amalkan apa? Puasa mengendalikan hawa nafsu enggak? Hawa nafsu, Pak, luar biasa. Makanya kata Imam Al-Ghazali, orang yang ingin belajar mengendalikan hawa nafsu itu ya puasa. Karena puasa itu bisa membuat hati itu bersih. Kenapa? Karena kalau diibaratkan di tubuh manusia itu ada wajan, ada tungku. Hati manusia itu wajannya. Tungkunya perut, Pak. Coba kita bayangkan ada wajan dipanasin api terus, apa yang terjadi? Dipanasin terus wajan itu, apapun yang ada di atasnya pasti angus, Pak. Wajan-wajannya juga hitam. Itu kata Imam Ghazali, kalau manusia nggak pernah puasa tuh, nanti hatinya tuh hitam, keras, ya. Maka sebetulnya tiap tahun kita disuruh puasa oleh Allah bukan semata-mata untuk sehat saja, tapi melembutkan hati, memanusiakan kita kembali, kan gitu, mengendalikan hawa nafsu. Karena salah satu masuknya setan ke tubuh manusia adalah apa? Melalui syahwat makan minum dan hubungan suami istri. Disebut dengan al-fammu wal farad, mulut dan kemalu. Syahwat itu kan dua sebetulnya yang banyak disebutkan oleh Nabi, al-fammu wal farad, mulut dan kemalu. Itu kan? Iya betul kan? Iya enggak? Orang bela-belain pengen menjabat, ujung-ujung buat dua itu, ya, buat mulut dan buat kemaluan. Coba lihat, orang kalau udah naik jabatannya, udah mulai mikir ya, ingin punya istri kedua, ketiga, betul nggak? Wah, satu kayaknya nggak cukup nih, masa level direktur cuma satu, kan gitu? Ya nggak? Bukan hanya direktur, jangan-jangan kiai juga sama tuh, masa kiai levelnya satu? Ya Pak, gitu nggak Pak? Betul gak Bu? Begitu Bu? Iya kan, coba aja lihat. Waktu dia masih pegawai ya, golongan 2, rajin betul di rumah, ya enggak? Udah mulai naik golongan 3 atau golongan 4 jarang pulang. Nah ini dia. Kayak Bang Toyib kan gitu. Wah, berarti ada masalah itu. Jangan-jangan dia punya pos baru kan gitu. Jadi
Seperti ini diajarkan agama kita, kendalikan hawa nafsu. Di antaranya puasa, meskipun jujur tidak hanya mengendalikan hawa nafsu tetapi juga yang lainnya. Bukan hanya makan minum, tetapi ternyata puasa juga mengajarkan kita mengendalikan diri. Jangan marah, ya, meninggalkan hal-hal negatif selama berpuasa. Turiduna arad dunya wallahu yuridul akhirah. Nah, perlu disampaikan di ayat 67 surat Al-Anfal juga dijelaskan banyak manusia lebih cenderung cinta menginginkan, ya, barang dunia. Maksudnya apa? Harta benda dunia. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Ya. Padahal sudah dijelaskan Al-Qur'an, ketika orang mengendalikan dirinya untuk dunia dan memfokuskan urusan dia di akhirat, dunia itu akan mengikut. Ya, dunia itu akan ikut, suka nggak suka, pasti ikut. Sama halnya kita ingin ke Jakarta, itu yang namanya Kalianda pasti kelewat nggak? Saya mau ke Jakarta nih, ya, itu Kalianda kelewat nggak atau Bakaheunil? Lewat nggak? Kelewat. Suka nggak suka? Iya. Tapi kalau kita tujuannya cuma ke Kalianda, lewat nggak Jakarta? Nah, orang yang bertujuan ke Jakarta seperti orang bertujuan ke akhirat. Saya ke akhirat. Nah, kalau tujuan akhirat berarti dunia juga akan ikut. Cuma ikutnya ini dalam koridor yang memang sewajarnya dan Allah lah yang akan menentukan. Gitu, Pak. Maka dalam mendidik anak pun begitu. Janganlah kita selalu berangan-angan, nak nanti kamu menjadi pejabat, nak nanti kamu jadi direktur, nak nanti kamu jadi gubernur, nak nanti kamu jadi, lupa. Padahal ada sesuatu yang lebih bagus apa? Nak, jadilah kamu anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, agama dan bangsa. Ya, betul nggak? Kalau dia jadi anak soleh, anak yang taat, patuh, itu kira-kira dunianya bagus nggak nanti itu? Bagus, Pak, Bu, yakin. Hubungan dia sama orang tua bagus, sama temennya bagus, sama tetangganya bagus. Ya, pasti orang seperti ini dicari orang. Dia amanah, dia jujur, ngomongnya enak, santun. Pasti itu, Pak, dicari. Makanya kata Nabi, barang siapa yang melihat seorang hamba soleh yang kalian ridhoi itu akhlaknya, sifatnya, ternyata kamu biarkan dia ya sengsara, maka tunggu azab dari Allah. Bayangan, Pak. Itu ada hadis yang saya baca, begitu redaksinya kurang lebih. Artinya apa? Kalau kita ada ngelihat anak baik, soleh, kita biarkan, kita cuekin, maksudnya apa? Udahlah, itu urusan akhirat, bukan urusan kami. Maka sebetulnya banyak kewajiban, Pak. Apabila kita ada orang di lingkungan kita soleh, belum punya keluarga, cobalah dibantu. Dibantu, Pak. Itu bukan urusan saya, dibantu. Kenapa? Gara-gara kita tidak peduli, nanti dia jadi rusak. Jadi rusak. Wa qala ta'ala fi qissati Qarun, dalam ayat lain Allah sampaikan bicara tentang Qarun. Fa kharaja 'ala qaumi fi zinati qala alladhi yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Ya. Dalam cerita Qarun ini Allah sampaikan ini surat Al-Qasas ya, 79 sampai 83. Maka Qarun itu keluar, ya, tampil di hadapan kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Fi zinatihi, lengkap dengan pakaian kemegahannya. Pakaian mewah lah, yang paling bagus dipakai oleh Qarun, sengaja itu memperlihatkan di hadapan Bani Israel, yang tentunya nanti mereka akan melihat kemegahannya.
Dengan tujuan apa? Ingin mengecilkan Nabi Musa kan gitu. Tuh Musa mah kerek tuh Nabi yang kamu ikuti. Ya kan gitu kira-kira. Nabi Musa mah begitu aja. Nggak ada apa-apanya. Sedangkan saya ini keluar di antara depan kaum Bani Israel. Qala alladzi yuriduna al-hayatad dunya. Maka di antara Bani Israel ada yang memang terpengaruh, terperangah melihat kemegahan yang dimiliki Qarun, karena mereka ini apa? Sudah ada cinta dunia di hatinya. Yuridunal hayatad dunya, mereka menginginkan kehidupan dunia. Apa ini omong nih orang yang tadi terperangah, ya, melihat kemegahan yang dimiliki Qarun. Ya laita lana misla ma utiya Qarun, ya Allah, andai kata kami diberi seperti yang Engkau berikan kepada Qarun, kan gitu. Iya. Ngomongnya kan begitu tuh. Ya Allah, kenapa? Kapan kami diberi seperti Qarun? Itu mata kita, mata dunia kita. Kenapa? Karena mata dunia ini selalu tertipu. Ya. Kita nggak tahu kan, mohon maaf nih, ada orang bawa mobil mewah kan depan kita. Pertanyaannya apakah mobil itu mobil dia atau bukan? Kan gitu. Mestinya kalau yang benar-benar ngelihat. Jangan-jangan mobil dinas, jangan-jangan mobil hasil kreditan, iya. Tapi kan kalau iya macam-macam lah. Ya, tapi kalau yang matanya silau, wah hebat dia punya mobil, mewah, megah, jasnya perlente, bajunya perlente. Dia lupa kalau mata yang tidak silau pasti melihat dulu apa itu mobilnya, kenapa dia pakai mobil itu. Nah, kan begitu. Ya ini yang silau ini bilang begitu, Qarun hebat, enggak. Malah berkata, Tuhan, kenapa seandainya kami ini diberikan seperti Qarun? Innahu ladzu hadzin azim, dia sungguh orang yang paling beruntung. Wah, yang paling beruntung tuh. Karena penglihatannya mata dunia. Wa qala alladzina utul ilma, sedangkan orang yang diberikan ilmu oleh Allah, orang yang melihatnya bukan dengan pandangan mata dunia berkata, wailakum, nanti dulu, kalian jangan terpedaya dengan tampilan Qarun. Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan, pahala Allah itu, ganjaran dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulqaha illa sabirun, dan tidak ditemukan kecuali orang-orang yang sabar. Ini sedikit, waqala alladziina utul ilma, sedikit orang yang memandang dunia ini dengan penuh ilmu, dengan penuh kebijaksanaan. Kebanyakan kita memandang itu dia, dan saya kira itulah dunia, Pak. Termasuk saya kadang-kadang melihat ada orang, wah punya rumah gede bener, ya. Terus mobilnya sampai berjajar 5 gitu kan. Kita satu aja belum selesai kredit kan gitu. Nah, artinya begini Pak, itu memang pandangan nafsu, syahwat. Maka disitulah pentingnya hadirnya iman kepada Allah. Maka dalam mendidik anak pun kita harus punya target kepada Allah, Pak. Bukan semata-mata target dunia. Karena target dunia tidak selalu sama. Nah, nanti ya kamu jadi seperti tetangga sebelah tuh, mobilnya 10. Emangnya ada jaminan ketika dia punya mobil 10 nanti dia menjadi orang baik? Enggak ada. Ini yang, dan belum tentu apa yang dimiliki orang itu baik untuk diri kita, betul nggak? Yang paling tahu kita itu Allah. Kamu sudahlah cukup segini aja, ya. Kamu jadi bisa ibadah, kamu bisa fokus berbuat amal soleh. Nanti kalau kamu diberi lebih dari ini, kamu rusak. Dan itu yang terjadi sama Qarun. Qarun dulunya orang soleh, taat beribadah, ya, ibadah. Qarun itu awalnya. Tapi bilang, wahai Nabi Musa, doakan saya menjadi orang kaya. Kenapa? Saya pengen orang kaya lah.
Saya ibadah udah, tapi saya belum kaya. Kata Nabi Musa, kamu kalau nanti kaya malah kamu nggak ibadah. Enggak, sekarang aja saya ibadah. Apalagi kaya kan gitu. Ternyata didoakan oleh Nabi Musa, akhirnya apa? Kaya dia. Saking banyaknya kekayaan, pintu gudang emasnya tidak bisa diangkut oleh beberapa orang. Pintunya doang, kunci pintunya. Saking banyaknya. Ya. Apa yang terjadi? Mulai dia lupa. Bukan hanya lupa, akhirnya tidak ikut ibadah, ya, malah dia akhirnya ingin mencelakakan Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Al-Quran sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita ini, ya, harus mempunyai kendali dalam diri kita, bukan meninggalkan dunia ini dalam konteks yang ekstrim. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Dikatakan di sini ketika ada seorang sahabat An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi pernah lewat di pasar, marra bisuq wan nasu kanafaihi famara bi jaddil asak mayit. Ya. Ketika Nabi lewat di pasar, masuk pasar, banyak orang-orang yang mengelilingi Nabi itu. Tiba-tiba Nabi ini menemukan ada anak kambing, ya. Anak kambing ini yang dikatakan cacat, apa namanya, kupingnya ini nggak ada, misalnya gitu ya. Famarra bijadhi asak, mayit dan mati, ya, mati. Fatanawalahu fa akhadha bi udunihi, ya. Kemudian ketika melihat itu anak kambing yang sudah mati dan cacat, Nabi angkat. Faqala ayyukum yuhibbu ayn hadha lahu bidirham. Nabi bilang, ini anak kambing yang cacat sudah bangke, ada enggak yang membeli dengan harga 1 dirham? Kira-kira kalau kita ditawarkan begitu, ini ada anak kambing cacat, mati nih, udah bangke. Ya, maksudnya bangke itu udah mati lah, bukan berarti berubah jadi bangke benar. Dibeli dengan 1 dirham, ada enggak yang mau beli? Ada yang mau beli itu kira-kira kalau kita tanya? Enggak, ada yang mau beli? Enggak kan? Faqalu ma nuhibbu anaulana bi syai'in wa man nasna bih. Kata sahabat yang hadir di pasar itu, ngapain Nabi kita beli itu? Mau buat apa? Murah juga nggak mau saya beli, nggak akan kami beli, nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada gunanya. Qala tuhibbuna annahu lakum. Oke, kalau beli mah agak inilah, ya, karena ada duit yang dikeluarkan kan. Nggak usah dibeli, saya kasih. Tuh, kau tadi kan beli tuh, kan ngeluarin duit, agak susah kan. Sekarang kalian nggak usah beli, saya kasih hadiah nih, anak kambing yang cacat bangke, mau nggak? Mau nggak? Faqal wallahi law kana hayyan lama raghibna fihi la annahu asaq. Jangankan bangke mati Nabi, andai kata itu anak kambing mati karena dia cacat, kami nggak akan mau dikasih. Ya, ngapain nerima anak kambing cacat, dijual nanti kalau udah gede juga nggak laku kan gitu. Fakai pahum, apalagi mati. Faqala wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kata Nabi, demi Allah, urusan dunia ini ya lebih hina di hadapan Allah dibandingkan anak kambing cacat yang mati tadi. Artinya di hadapan Allah urusan dunia itu lebih rendah, lebih hina dibandingkan tadi itu apa? Anak kambing cacat yang bangke mati. Lebih hina. Maksudnya apa? Orang yang terjebak dengan urusan dunia, sejatinya, hakikatnya dia merendahkan diri sendiri.
Bukan berarti nggak boleh, boleh. Yang susah itu mengendalikan dunia, kan gitu. Bukan nggak boleh. Justru orang kaya boleh nggak? Boleh. Tapi berapa banyak, saya mau tanya, orang kaya yang soleh? Saya mau tanya, berapa banyak orang kaya yang soleh? Lebih banyak orang kaya soleh atau yang tidak soleh? Iya. Jadi pejabat boleh nggak? Boleh. Pertanyaannya, berapa banyak pejabat yang soleh dengan yang tidak soleh? Nah itu Pak. Jadi dunia itu boleh, tapi yang tidak boleh itu dikungkung oleh dunia. Ini Nabi sudah ngasih contoh. Wa makna zuhud fi syai'i al-i'rad anhu istiqlalihi wa ihtiqarihi. Bagaimana cara mewujudkan rasa zuhud di dalam diri kita? Ya. Di sini disampaikan al-i'rad anhu istiqlalihi. Jangan kita itu menjadi budak, tapi merdeka. Itu pertama. Jadikan diri kita merdeka, maka Anda sudah melakukan zuhud. Itu zuhud, itu intinya. Jadikan diri Anda merdeka, bukan budak, maka Anda sudah melakukan zuhud. Yang kedua, anggap ya dalam diri Anda itu bahwa urusan dunia itu kecil, sedangkan urusan akhirat itu besar. Itu. Coba mohon maaf ini. Ketika kita kehilangan harta, katakanlah. Hilangan harta nih, harta kita hilang. Katakan motor hilang. Kalau kita menganggap itu besar, maka kita akan sakit. Sakit nggak? Sakit Pak, ya Allah, ini motor udah susah ngumpulin setahun ini, ya kreditnya atau 2 tahun kredit. Sesek nggak di sini? Sesek Pak. Akhirnya jadi sakit. Tapi kalau kita beranggapan itu urusan dunia, betul kan? Saya susah ngumpulinnya, tapi insya Allah nanti Allah ganti. Ya, kita jadi tambah apa? Semangat ya untuk bisa mencari gantinya. Nggak sakit Pak. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Makanya selalu dalam agama kita, ketika kita menghadapi musibah, selalu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu sebetulnya untuk kembali kepada mindset awal, kita ini milik Allah. Termasuk semua yang kita miliki milik Allah. Kapanpun Allah mau akan diambil. Itu Pak sebetulnya. Istirja itu sebetulnya mengembalikan kita menjadi manusia dalam settingan awal. Jadi siapa? Mereka yang patuh taat kepada Allah. Tidak ada urusan yang lebih besar melainkan urusan kepada Allah. Ya itu ya, jadi perlu dipahami, dan para ulama ya melakukan yang sama, karena berdasarkan contoh baginda Rasulullah, Nabi itu punya uang nggak pernah disimpan, sedekahkan, karena bagi Nabi sudah aman, itu nanti juga pasti akan kembali. Ya. Sedangkan zuhud ya kepada manusia ini ya dikatakan apa? Wazhad fima indan nas, kita tidak terlalu tergantung dengan apa yang dimiliki manusia, baik harta, jabatan. Karena bagi kita semuanya itu sama, titipan Allah. Ya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ini adab kita dalam bergaul dengan sesama orang. Bergaulnya maksudnya apa? Janganlah kita mempunyai rasa iri pada yang diberikan Allah pada orang lain. Itu kita akan bisa dicintai orang. Karena penyakit pertama yang membuat iblis itu keluar dari surga, yang ya diantaranya ada iri, dengki sama Adam, kan gitu. Nah kita pun demikian. Selama kita bisa mengendalikan diri dari iri, ya ketika melihat orang mendapatkan nikmat lebih baik, maka doakanlah. Dan kita boleh berharap untuk diri kita, boleh.
Ya Allah, alhamdulillah si fulan sudah punya rumah bagus. Mudah-mudahan saya bisa juga seperti dia. Mudah-mudahan, itu boleh. Ya. Nah, itulah yang membuat kita nanti dicintai orang, dan tidak selalu kita harus sama dengan orang lah. Karena apa yang diberikan Allah kepada orang lain belum tentu cocok buat diri kita. Karena diri kita adalah diri kita, orang lain adalah orang lain. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, singkatnya bahwa dalam hadis ini Nabi sampaikan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah dalam urusan dunia, maksudnya kendalikan diri kalian dari syahwat dunia. Dan kalau kalian ingin dicintai oleh manusia, maka zuhudlah kalian dalam urusan yang dimiliki oleh manusia. Kita tidak tergantung kepada orang, ya, kepada makhluk apapun, karena kita hanya bergantung kepada Allah. Saya kira sampai di sini. Ada yang mau bertanya, monggo. Ini waktunya udah jam 6 ya, nggak kerasa ya. Baik, terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan